Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya di tutorial Pak Sam. Pada video ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya mengkonfigurasi secara baik IDE C# di Visual Studio Code. Di video sebelumnya, teman-teman, ini masih berbicara tentang install IDE C# pada Visual Studio Code. Nah, pada video kali ini kita akan lebih mengkonfigurasinya supaya kita nanti bisa menambah kelas baru di Visual Studio Code kita, bagaimana cara mengatur startupnya dan menambah ekstensi-ekstensi yang kita perlukan di C# ini. Bagaimana caranya? Stay terus di video saya. Coba teman-teman buka di laptopnya atau di komputernya, kemudian kita masuk di Visual Studio Code, teman-teman ya. Visual Studio Code. Kemudian bagi yang belum mendownloadnya silahkan di-download ya. Kemudian kita pilih extension di sini, teman-teman. Di sini ada extension yang memang harus kita persiapkan untuk pemrograman C#-nya. Yang pertama, teman-teman siapkan ini C# ini. Ini dasarnya, base-nya dari bahasa C# dari Microsoft. Ini memang harus ada. Di video sebelumnya saya sudah kasih tahu bagaimana cara installnya. Kemudian ada .NET SDK-nya, ini harus ada juga. Sudah saya siapkan di video sebelumnya. Kemudian di sini ada C# snippet ya, teman-teman. Ini supaya nanti code kita itu lebih dibantu secara referensi ataupun auto code ya. Ini sudah dipersiapkan, teman-teman. Oke. Kemudian setelah memeriksa apakah extension kita sudah lengkap apa tidak, ini kita lanjut ke bagian konfigurasi folder project ya. Ini jadi harus perlu dicermati karena ini yang paling penting juga. Nah, teman-teman bisa bikin folder baru ataupun di mana, atau kita langsung ke terminal saja, teman-teman. Terminal, new terminal. Jadi kita bikin projectnya, bikin folder projectnya itu menggunakan bantuan terminal. Teman-teman bisa lihat di bawah ya, di paling bawah code ini di sebelah sini. Perhatikan .NET kayak spasi new console, teman-teman ya. Kemudian min-n, kemudian nama projectnya sekaligus nanti itu nama foldernya. Oke, min-n spasi misalkan latihan variabel seperti ini. Ini jangan sampai ada spasi. Oke, kalau sudah di enter, maka nanti Visual Studio Code-nya akan membuat projectnya secara otomatis. Nah, di sini sudah restore sukses ya, teman-teman. Terus di mana project kita itu ada di C.2 user, kemudian nama PC kita, kemudian nanti nama folder yang baru kita buat tadi. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung telusuri saja di blok, kemudian di copy, kemudian buka run, di paste, enter, maka inilah nama project kita. Ini directory project kita. Kemudian lanjut untuk memilih explore project ya, teman-teman ya. Maka kita pilih open folder, kemudian arahkan ke project yang baru di create tadi. Saya di sini posisinya, teman-teman ya. Tadi namanya latihan variabel. Nah, ini dia, diselect di sini saja, tidak perlu masuk ke dalam, kemudian select folder. Nanti otomatis di explore ini kelihatan posisi directory kita. Nah, kalau teman-teman kehilangan explore tab-nya di sini, teman-teman bisa masuk di view, kemudian pilih explore. Ya. Oke. Nah, kemudian kita coba untuk jalankan dulu ya, teman-teman. Klik run, start debugging. Pastikan proses debuggingnya tidak ada masalah ya. Nah, di sini kelihatan teman-teman, hello world-nya berhasil, jadi tinggal kita ngoding saja. Kalau di sini saja sudah error, berarti ada yang salah dengan
pengaturan Visual Studio Code kita, entahkah itu kurang extensionnya atau ada salah di pada saat nge-create ya, macam-macam ya. Tapi sampai di sini sudah aman. Oke. Kita kembali ke Explore. Niat kita adalah membuat sebuah file baru. Caranya tentang gini teman-teman, new. Misalkan nama filenya itu pack1 teman-teman, pack1 seperti ini, dan jangan lupa itu ada .js ya, ini extensionsnya. Enter. Oke. Nah ini kosong. Seperti yang teman ketahui bahwa C# ini butuh kerangka teman-teman ya, butuh kerangka. Dia tidak boleh kosong seperti ini, seperti program .js. Berbeda karena ini dia sistemnya sudah melekat ke projectnya ya. Maka di pack1 yang baru kita buat tadi, kita harus buat rangka awal dari sebuah C# ya teman-teman ya. Nah di sini perannya adalah peran dari extensions ini teman-teman, C# snippet ini perannya. Nah kalau teman-teman pengen seperti ini ya, tanda pagar kemudian hello world, nah teman-teman harus punya ini. Tujuannya apa? Nanti kalau kita pilih, maka nanti secara otonom atau otomatis itu akan membuat rangka utamanya. Next, selanjutnya di program CS-nya teman-teman ya, program CS atau yang di sini ini harus di delete teman-teman ya, di delete supaya nanti startupnya tidak berpindah ke supaya nanti startupnya berpindah ke pack1 teman-teman. Kalau tidak dihapus itu semua, itu dianggap startup pertama oleh Visual Studio Code-nya. Oke. Dan kemudian jangan lupa untuk tes juga teman-teman. Nah ini di sini ada namespace dan kemudian ada public class. Ini mungkin bisa dirubah, kita rubah aja biar tahu perubahannya. Oke. Kemudian kita coba untuk save, jangan lupa save. Di sini tadi juga di save ya. Kemudian di run dan start debugging. Nah ini dia. Selamat datang. Nah kemudian ada satu kasus lagi. Ini packnya cuma nambah 1. Tambah lagi misalkan pack2 .js. Enter. Kemudian kita pakai cara cepat hello world seperti ini. Nah di sini teman-teman ada garis-garis yang secara universal ini menandakan error. Nggak boleh. Bagaimana caranya? Ya mungkin kita rubah dulu ini. Hello world, selamat datang di halaman 2 biar lebih enak. Selamat datang di halaman 2. Kira-kira seperti ini. Nah ini kalau kita langsung run ya, kayak gini nanti ada error teman-teman. Error. Nah, kenapa error? Oke, saya jelaskan. Yang pertama ini sudah jelas ada cacing. Yang kedua adalah tidak boleh di dalam project C# itu ada 2 eksekusi startup. Ya. Eksekusi startup utama itu disebut main, ya. Ini main. Sedangkan tadi di pack1 itu juga ada main. Jadi secara kamusnya C# ini dia bingung yang mana yang benar. Sehingga menimbulkan error debugging. Nah ini harus diketahui teman-teman. Nah, supaya ini tidak bentrok, teman-teman harus ganti salah satu. Ya, ini trik ya. Yang mana pengen tidak dijalankan sebagai aplikasinya. Ini saja mungkin ya. Ini pack1 sudah kita mau off kan, ganti saja misalkan main off. Main spasi off. Seperti ini, jangan lupa di save ya. Oke, kemudian ini kalau mau diganti silakan, tidak juga tidak apa-apa. Dan kemudian ini mainnya juga sudah harusnya tidak usah diganti. Kemudian di sini kita juga misalkan program halaman program pack1 misalkan. Supaya apa? Supaya nanti yang di pack2 ini tidak error teman-teman ya. Oke. Namespace-nya juga harus diganti harusnya ya. Oke. Biar tidak bentrok. Kira seperti itu. Ini saya clearkan biar ribet. Oke.
Pastikan tidak ada yang sama teman-teman ya di sini ya. Kemudian kita ketikkan .NET run, kemudian nama page kita misalkan page2.js. Coba supaya tahu bisa. Oke, teman-teman bisa ya. Ini muncul page2 di selamat datang di halaman 2. Nah, ini mungkin ada tanda merah belum dieksekusi secara baik, mungkin saya tutup dulu. Setelah saya cek teman-teman ya, ternyata di page 2 ini ada sesuatu yang sudah tereksekusi secara background, itu mengenali ada suatunya error ya. Saya nanti akan pelajari ini apa. Yang jelas ini tidak ada hubungannya sama program, toh programnya juga jalan. Tetapi setelah saya buat di page 3 dengan pola yang sama, tidak ada garis-garis cacing merah-merah itu. Ini terbukti bahwa teknik ini masih bisa dipakai gitu ya. Jadi teman-teman mungkin biasakan rubah ini public class-nya program dengan nama program yang berbeda-beda di semua halaman .cs di sini. Jangan sampai ada program atau public class yang sama di antara file CS ini ya. Oke. Kemudian perlu diingat, main ini hanya boleh satu di dalam fake semua CS ini teman-teman ya. Saya kira seperti itu saja dari video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.